Nah, mereka kesulitan sekarang. Kenapa kesulitan? Karena pemahaman terkait dengan metodologi itu masih sangat kurang. Ya, salah satu yang disesalkan memang mata kuliah metodologi penelitian ini cukup sulit dilakukan secara daring karena dilakukan secara langsung saja untuk memahami metodologi penelitian itu tidak mudah, apalagi kalau hanya dilakukan secara daring. Di sini ada yang sudah membuat proposal. Proposal apa? Belum. Ada Kira-kira yang sudah membuat proposal. akhirnya jawab ya boy. Sudah tunjuk. Ini saya sendiri atau ada orangnya ini? Ada Pak, sudah Ada Pak. pak. Coba dinyalakan dulu kameranya. Lagi di mana kalian itu? Coba ini saya akan random ya untuk menampilkan proposal penelitiannya, dan saya minta yang tidak dapat giliran itu diperhatikan, dipelajari, dan nanti diperbaiki proposalnya. Nah, akan saya coba membimbing proposal kalian itu layaknya seperti saya membimbing proposal. Oke, sebelum saya tunjuk salah satu, apa ada yang mau bersedia untuk memaparkan proposalnya? Belum. Atau mau ditunjuk saja ini? Tunjuk aja pak. Kenapa nggak pede? Ya, kalau misalnya sekarang salah itu biasa, nanti kan dari salah itu bisa jadi benar. Juga berani banget. Ada yang mau? Berani sama. Biar nanti kita bahas. Siap. Oke, kalau nggak ada yang mau saya tunjuk ya. Ini saya coba saya tunggu 1 menit. Nanti kalau yang nggak ngaktifin kamera yang saya tunjuk. Aduh sinyal. Ada 3 nih berarti yang ready nih. Ada Rizky, ada Anita, sama Anissa. Atau nggak ada orangnya itu? Ini Pak, Nita on cam. Anissa, Ada Pak. Anitanya 2 akunnya. Iya Pak, 2 akun takut gangguan. Oke, Rizky Mustari. Ada orangnya nggak itu? Ada Pak. Kayak diperhatikan ya. Diperhatikan, saya minta Azmi yang share screen. The best of. Coba ditampilkan proposal Baik, Pak. penelitian.
Yang lain disimak. Nanti kalian akan menghubungi saya, Pak. Kemarin saya nggak mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, tidak serius mengikuti mata kuliah sehingga kesulitan menyusun proposal. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh tanya sama kakak tingkat kalian. Nah, jadi saya minta ini benar-benar diikuti ya. Kalau yang penting-penting nanti itu dicatat. Kalian nggak bisa selesai kalau skripsinya nggak selesai nanti. Proposal penelitian hubungan tingkat stres terhadap siklus menstruasi pada wanita usia produktif di wilayah desa Sarimahi, Kabupaten Bandung tahun 2021. Oke. Siap Azmi? Ini saya akan coba, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya nggak tahu ya. Dari judul ini, yang mana yang variabel dependennya? Untuk variabel dependennya itu siklus menstruasi, dan untuk variabel independennya itu tingkat stresnya, Pak. Oke. Kalau keterangan waktunya di mana? Waktunya itu di wilayah desa Sarimahi, Kabupaten Bandung. Keterangan waktu. Tahun 2021. Keterangan tempat? Tempatnya di wilayah desa Sarimahi, Kabupaten Bandung. Oke. Berarti judul ini sudah memenuhi ya. Karena di judul penelitian itu harus ada keterangan masalah atau masalah penelitian yang disebut dengan variabel dependen. Ada yang namanya keterangan masalah, itu yang disebut dengan variabel independen. Terus ada keterangan tempat dan ada keterangan waktu. Nah, jadi ketika membuat judul penelitian harus ada 4 komponen itu. Yang kedua, di judul penelitian itu harus singkat, jelas. Siapa sasarannya itu harus ada. Nah, di sini sasarannya siapa, Azmi? Untuk sasarannya itu wanita usia reproduktif, Pak. Oke. Saya lanjut ya. Kenapa kamu mengangkat judul ini? Karena Pak, berdasarkan dari pengalaman saya juga, ketika saya mengalami overthinking atau stres itu, pernah mengalami siklus menstruasi itu tidak normal, Pak. Oke. Itu tidak ilmiah, Azmi. Soalnya tadi alasannya dari sendiri. Ya, itu tidak ilmiah. Oke, nanti ya. Lalu apa permasalahannya? Permasalahannya itu di siklus menstruasi wanitanya, Pak. Apa yang jadi masalahnya itu apa? Peningkatan Masalahnya itu tingkat stres itu bisa mempengaruhi siklus menstruasi pada wanita. Oke. Yang lain boleh ya, nimbrung ya, dibantu ya si Azminya ya. Oke. Apa masalahnya? masalahnya. Belum terjawab apa masalahnya. Karena judul
ini mengandung lebih dari 100 pertanyaan. Wow. Iya. Di judul proposal itu. Nah, dari 100 pertanyaan itu mencakup 5W, 1H. Iya. Nah, setidaknya harus punya alasan yang ilmiah. Kenapa mengangkat judul ini? Lalu apa masalahnya? Bagaimana kondisinya saat ini? Kapan permasalahan itu terjadi? Nah, itu harus terjawab. Oke, saya tidak akan membahas terkait dengan penulisan ya. Coba dibawa dulu Azmi. Oh. Dari dulu juga udah Coba dibawa ke bawah mantep banget ya. latar belakangnya. Iya, gue ada latar belakangnya. Oke, cukup. Semua yang saya tanyakan tadi ada di latar belakang. Harusnya ada latar belakang. Jadi latar belakang itu harus jelas. 5W1H yang saya tanyakan tadi itu tercantum di latar. Benar. Kenapa mengambil judul ini? Itu pertanyaan saya tadi. Nah, itu harus dijabarkan di sini. Nah, ini ada. Menjabarkannya harus ilmiah. Saya yakin ini kalian masih copy paste. Ya, Yakin. mengangkat semua yang ada di bab 1 ini kalian copy paste. Ya, bukan hanya Azmi, yang lainnya juga begitu. Nah, di bab 1 latar belakang, ketika menjawab pertanyaan kenapa mengambil penelitian ini, harus mengemukakan permasalahan. Nah, permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan situasi masalahnya, yaitu menstruasi. Nah, harus dikemukakan. Di paragraf pertama itu mengemukakan permasalahannya. Skripsi. Proposal skripsi sih. Misalnya, di seluruh dunia banyak wanita yang mengalami ketidakteraturan menstruasi. Itu adalah jawaban dari pertanyaan mengapa mengangkat judul ini. Jadi harus ada. Menurut sih dasar kenapa. Lalu yang kedua, apa masalahnya? Nah, apa masalahnya itu harus dijabarkan. Berdasarkan data WHO, ada misalnya 5 juta wanita usia subur mengalami atau dengan ketidakteraturan menstruasi. Negara bagian Asia merupakan negara dengan kasus tertinggi yang terdiri dari Vietnam, Cina, Thailand, dan Indonesia misalnya. Itu harus ditunjukkan datanya, harus tertulis di latar belakang ini. Berapa terjadi di Asia Tenggara dari 5 juta itu, berapa terjadi di Asia. Alasan itu harus ada, karena menjawab apa masalahnya. Darah gue yang saya pasti gede-gede. Jadi ketika membuat proposal penelitian,
harus seperti piramid kebalik, dari umum ke khusus, dari yang global ke lokasi penelitian. Nah, jadi disiapin data WHO-nya, data Asia-nya, data Asia Tenggara, data Indonesia, data Jawa Barat, data Kabupaten Bandung, baru masuk ke data kecamatan dan desanya. Itu harus runtut, harus ada di bab 1. Ya, itu sudah dipahami? Insyaallah Pak dipahami. Memang harus data-data terkini, data-data khusus. Insyaallah Pak. Jadi kalau membuat bab 1 itu nggak apa-apa acak-acakan dulu, tetapi semua komponennya lengkap. Nggak apa-apa diacak-acakan dulu, tetapi semua datanya itu lengkap. Dan usahakan data yang diambil adalah data primer, sumber primer ya, bukan data yang dikumpulkan langsung, tetapi data dari sumber primer. Kalau data WHO, ya ambil dari website WHO atau laporan-laporan yang ada di WHO. Jangan ngambil dari buku orang lain, jangan ngambil dari jurnal. Itu kalau yang berkaitan dengan data, ambil dari sumber primer, sumber utamanya. Oke. Yang kedua, komponen yang harus ada di bab 1 tadi besaran masalahnya sudah dikemukakan ya. Lalu dari besaran masalah itu, apakah sudah ada penanggulangannya atau upaya pencegahan yang dilakukan? Baik itu dari tingkat dunia maupun tingkat Indonesia. Apa ada program pemerintah untuk itu? Nah, baru nanti kan muncul, oh sudah ada ternyata program pemerintah. Kalian kemukakan. Karena itu akan menjadi dasar, akan menjadi sebuah justifikasi, akan menjadi gap analisisnya. Udah tahu kasusnya tinggi misalnya, udah tahu orang yang menstruasi tidak teratur itu tinggi, kenapa tidak? Sudah ada upaya dari pemerintah, tapi kenapa kasusnya masih tinggi? Nah itu kan ada kesenjangan. Nah, jadi harus ada justifikasi itu. Bisa dikeluar. Kenapa dikeluarin itu? Sinyalnya Pak, kayaknya. Sinyal kayaknya. Lempar ya. Mana sih bikin tarik? Turun buku 2 kali. Gimana dong? Ya. Tapi kayak datang. Itu motor terus. Orangnya nggak ada. Motor? Berat. Berat motor. Berat. Itu nggak ada bisa dari pagi. Itu laporan itu. Ternyata emang lagi diperbaiki gitu. Abah kan tadi koran kosong. Sekarang baru buangnya kan itu. Abah tuh ningali pembuangan ke solokan itu. Wah ya.
bintang kemudian laporan gitu nggak banyak otomatis yang kesalahan wah ya motor ya keran nah mana akan kita jadi konsikan nanti di pantau nanti kenapa Susah. Lanjut. Isi Pak, makasih. Bapak maaf, tadi ada kendala sini. Coba di share screen lagi. Satu. Sudah kelihatan ya? Ya, coba tunjukkan Azmi mana upaya pencegahan atau upaya pengendalian terkait dengan menstruasi ini, menstruasi yang tidak teratur ini. Ada ya penanggulangan. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Dampak dari menstruasi itu apa? Kalau misalnya menstruasi itu tidak teratur, dampaknya apa? Survei awalnya. Tidak ada. Ya, Pak, tidak ada. Selanjutnya, penyebab dari ketidakteraturan menstruasi itu apa? Kemungkinan memang ada. Udah. Penyebabnya karena tingkat stres, ya, Pak. Selain tingkat stres, apalagi? Coba langsung ke konsep. Oh, pengen benar-benar kuliah. Yang Butuh yang mentor. Azmi temukan itu ya tingkat stresnya hanya tingkat stres saja, Pak. Coba ada mentor Nah, itu proposal. karena nggak ada di bab satunya itu. Apa saja penyebabnya? Itu harus muncul. Nah, misalnya penyebabnya itu, ini kan siklus menstruasi, katakanlah ada tiga ada tiga faktor utama atau faktor besar. Yang pertama misalnya ada karakteristik dari orangnya. Yang kedua misalnya perilaku orangnya. Yang ketiga misalnya lingkungan. Oh, Atau kita anggap aja teorinya belum, misalnya ada keturunan, ada perilaku, ada lingkungan. Ada pelayanan kesehatan misalnya. Nah, itu kan banyak tuh yang menyebabkan ketidakteraturan menstruasi itu banyak. buat Siapa tahu di- memang di keturunan. kelas ini. Siapa tahu dari dirinya sendiri, Terus karakteristiknya, penelitian, nah, IMT-nya berapa? Ya, dua sih. Penelitian. Melebihi batas normal atau tidak? Terus yang kedua, usia haid pertama. Itu kan mempengaruhi.
keteraturan menstruasi. Nah, lalu dari sekian banyak variabel yang ada atau variabel yang mempengaruhi menstruasi, kenapa yang diangkat itu stres? Kan kenapa tidak diteliti usia haid pertama, usia. genetik, IMT itu kenapa nggak diteliti? Kenapa yang diteliti malah stres? Wah, ini keren. Gitu ya di sidang proposal. Nah, itu harus ada justifikasinya di bab 1. Harus muncul. Kenapa yang diteliti itu stres? Bukan stres adalah, bukan menstruasi adalah, enggak begitu. Bab 1 itu mengemukakan permasalahan. Tidak ada deskripsi di sana. Tidak ada pengertian bab 1 itu. Dan tidak ada angka dari hasil penelitian orang lain. Tidak boleh. Ngapain diteliti lagi kalau sudah ada angkanya? Menurut hasil penelitian Iriani 2017 membuktikan bahwa 36 dari 37 responden yang mengalami stres ringan, sedang, dan serta berat memiliki siklus menstruasi ringan. Hasil analisis data diperoleh bahwa tidak terdapat hubungan. Nah, itu kan sudah jelas hasilnya. Kenapa harus dilakukan penelitian lagi kalau sudah jelas seperti itu? Nah, itu harus muncul justifikasi kenapa mengambil stres. Dari sekian banyak itu harus muncul. Oke, menampilkan hasil penelitian orang lain itu memang penting di bab 1, tetapi tidak mencantumkan hasil keseluruhan. Tidak usah disebutkan. Berdasarkan hasil penelitian si A menyatakan bahwa ada hubungan antara stres dengan menstruasi. Ya, kalau misalnya saya buka jurnal-jurnal yang lain, ada juga nanti yang menyampaikan bahwa ada hubungan antara IMT dengan siklus menstruasi. Nah, tetapi di hasil penelitian itu menjustifikasi kenapa stres itu diangkat. Atau boleh karena ini berhubungan dengan ini ya, hormon, maka boleh ditampilkan patofisiologinya. Boleh ditampilkan patofisiologinya karena ini berhubungan dengan hormon. Bagaimana siklus stres itu dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Orang yang stres berat, menstruasinya tidak teratur, itu kenapa? Apa yang terjadi dengan hormonnya? Itu boleh dijabarkan secara ringkas. Nah, kalau penelitian-penelitian yang seperti itu boleh menampilkan patofisiologi. Lalu di bab 1, kenapa kamu menelitinya di desa apa tadi? Di Desa Sarimahi, Pak. Kenapa di Sarimahi ya? Nah, kenapa kamu menelitinya di Sarimahi? Jadi ingin tahu gitu, Pak, di Desa Sarimahi itu hubungan tingkat stres dan siklus menstruasinya itu bagaimana, karena di Desa Sarimahi itu rata-rata masyarakatnya itu produktif karena dekat dengan pusat perbelanjaan, Pak. Emang kalau misalnya yang tidak dekat dengan pusat perbelanjaan tidak produktif gitu? Nah, itu sih bolak-balik pertanyaan, sebenarnya jawabannya sama aja, cuman dibolak-balik. Itu yang saya tanyakan ke kalian itu adalah pertanyaan-pertanyaan ujian proposal.
Kalau kalian tidak bisa menjawab itu, bagaimana nanti kalian ujian proposal? Ini saya kasih bocoran. Kan udah bocoran. Itu yang saya tanyakan persis nanti itu ketika ujian proposal. Siapa? Bapak. Karena komponen bab 1 itu sama. Kenapa mengambil di Desa Sarimahi? Justifikasinya apa? Contohnya di Kabupaten Bandung, berdasarkan misalnya data yang ada di Kabupaten Bandung, orang yang menstruasinya tidak teratur itu ada 500 orang atau 500 jiwa. Berdasarkan golongan umur, ternyata yang paling tinggi adalah usia produktif. Nah, dilihat dari kecamatan, ternyata kecamatan Sarimahi adalah yang paling tinggi di Kabupaten Bandung dengan kasus menstruasi tidak teratur. Itu jawabannya. Dan itu harus tertuang di bab 1. Justifikasi itu yang disebut dengan justifikasi. Kamu sebutkan di bab 1 itu paling tingginya di Sarimahi, yang keduanya misalnya di Ranca Ekek, yang ketiganya misalnya di Majalaya, dengan angka. Oh, ternyata benar, dia paling tinggi. Wajar kalau penelitian itu dilakukan di situ. Nah, harus muncul yang begitu di bab 1. Jadi perbandingan ya, kayak perbandingan. Oke, gila. Seru banget anjir, kalau tahu jawabannya. Jadi setiap komponen yang ada di judul itu harus ada justifikasinya dan harus tertuang di bab 1. Apa justifikasinya memilih stres? Apa justifikasinya memilih pada usia produktif? Nah, itu harus ada semua di bab 1. Jadi bab 1 itu tidak panjang, dia hanya paling 8 lembar sampai 10 lembar bab 1 itu, dari latar belakang sampai kemanfaatan. Dan itu harus tertuang. Nah, baru nanti di akhir mengemukakan, oh ternyata kenapa memilih dia ini misalnya ya. Oh, ternyata di Kabupaten Bandung bukan di Sarimahi yang paling tinggi kasusnya. Ternyata Sarimahi itu ada di urutan ke-10 dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Dan artinya kan, kenapa ngambil yang urutan ke-10? Nah, Ya. kalau misalnya kalian tidak bisa menjawab, kenapa di urutan 10, kalian disuruh pindah lokasi penelitian. Lagi dari awal ya. Sudah pasti disuruh pindah kalau misalnya tidak ada justifikasi. Nah, itulah kenapa butuhnya data dari tahun-tahun sebelumnya. Memang betul bahwa di Sarimahi itu memang urutan ke-10 di Kota Bandung, tetapi peningkatan kasusnya signifikan dari 3 tahun terakhir. Tahun 2018 kasusnya misalnya hanya 200. Oh, ternyata di 2019 meningkat menjadi 500. Di tahun 2020 ternyata sampai ke 1000, artinya kan peningkatannya signifikan. Nah, itu justifikasi. Karena banyak mahasiswa yang udah ujian proposal tetapi ganti judul, ganti tempat penelitian, karena tidak bisa menjelaskan, tidak ada justifikasi. Karena saya terus terang, saya nggak mau meluluskan mahasiswa yang tidak layak lulus. Ngeri. Oke, coba bawa lagi. Azmi, saya itu nggak marah ya, nggak apa-apa. Ini kan belajar ya. Kalau misalnya nanti, karena yang namanya ujian proposal itu begitu, nangis. Istrinya beneran. Coba bawa lagi ya. Nah, atas lagi. Penutupnya apa? Penutup dari latar belakang tadi apa? Nah, ini kalimat penutupnya harus jelas.
Ya. Nah, biasanya di penutup ini adalah hasil survei pendahuluan. Nah, kalau misalnya data yang kalian peroleh tidak lengkap, maka justifikasinya ada di survei pendahuluan. Salah satu contohnya tadi, kenapa memilih stres? Memang banyak variabel yang mempengaruhi siklus menstruasi. Tetapi hasil survei pendahuluan menyatakan apa? Bisa dari hasil wawancara ke petugas puskesmas, bisa dari kader, bisa dari masyarakat langsung. Jadi survei pendahuluan itu sangat penting. Karena dia akan menutup justifikasi yang tidak lengkap di atasnya. Tetapi kalau misalnya justifikasi di atasnya sudah lengkap, tanpa survei pendahuluan juga tidak masalah. Itu ya kira-kira gambarannya bab 1 itu seperti itu. Yang jelas dia harus dari umum ke khusus, nggak boleh bolak-balik. Kalau sudah bicara Indonesia, jangan lagi balik ke global. Kalau sudah bicara Kota Bandung, jangan lagi balik ke Indonesia. Jadi disusun kalimat setiap paragrafnya itu dari besar ke kecil. Oke, bab satunya nih, latar belakang, ada pertanyaan? Bingung ya? Bingung. Atau sudah paham? Pak, Ya. Bapak maaf mau izin bertanya. Tadi itu kan di bab 1 itu harus ada data yang merucut ya, kayak piramida terbalik. Nah, dari global, dari dunia ke Indonesia, terus ke Jawa Barat, ke daerah, sama ke kecamatan dan ke misal desa tempat penelitian kita. Nah, dan kata Bapak kan tadi sempat disinggung kenapa memilih desa tersebut atau misal kecamatan tersebut. Dan kita tuh jawabnya harus rasional, misal karena menurut data bla 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 memang kecamatan tersebut yang angka masalah yang kita angkat itu tinggi. Nah, saya ingin bertanya Pak, untuk apa ya, kayak misalkan kita mengetahui nih data-data dari si kecamatan itu tuh Pak ngambil dari sumber datanya dari mana ya Pak, misal di Kabupaten Bandung gitu Pak. Ya. Data WHO itu bisa diakses secara bebas ya, karena data WHO itu bebas akses. Terus data Indonesia bisa kalian ambil dari data profil kesehatan Indonesia atau dari riset kesehatan dasar, Riskesdas, atau bisa juga dari SDKI. Nah, kalau misalnya seperti menstruasi seperti ini, cenderung datanya ada di SDKI atau Riskesdas. Riskesdas riset. Itu bisa diakses, kalian tinggal cari di internet, datanya ada. Selanjutnya, data yang ada di provinsi. Nah, karena dia itu begini ya, lebih mudah dipahaminya. Indonesia sebutkan 3 provinsi dengan permasalahan tertinggi, sebutkan 3 provinsi dengan permasalahan terendah. Lalu Provinsi Jawa Barat di posisi berapa? Nah, baru nanti turun ke data Jawa Barat. Jawa Barat 3 kabupaten kota yang tertinggi permasalahannya di mana saja. Lalu yang terendah di mana saja. Sebutkan 3. Selanjutnya baru nanti kabupaten yang kita pilih atau kota yang kita pilih di urutan keberapa. Nah, data Jawa Barat biasanya dia ada juga bisa diakses online. Ya, profil-profilnya itu bisa diakses online, datanya.
Nah, kalau misalnya tidak ada, cari penelitian jurnal-jurnal yang judulnya mirip dengan kita yang dilakukan di Jawa Barat. Begitu cari datanya. Selanjutnya, di kota, misalnya katakanlah Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung sebutkan 3 kecamatan dengan permasalahan tertinggi. Sebutkan juga 3 kecamatan dengan permasalahan terendah. Lalu kecamatan yang kita pilih di posisi mana? Nah, ambil setiap data itu 3 tahun terakhir. Setiap data itu diambil 3 tahun terakhir. Nah, nanti kan ketemu, oh ternyata di kecamatan ini. Nah, tadi ya, kenapa harus ada 3 tahun terakhir datanya? Itu untuk menepis pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Karena kan yang namanya kita mengangkat penelitian itu harus berdasarkan permasalahan, ya kan? Nah, kalau misalnya siklus menstruasi di Indonesia ini yang paling tinggi misalnya yang tidak teratur itu di Jakarta, Jawa Timur, misalnya Manado. Lalu di terendahnya ternyata ada di Jawa Barat. Jawa Barat termasuk yang paling rendah. Artinya kan, kenapa kalian ngambil penelitian di Jawa Barat? Kenapa enggak di Manado? Artinya kan kalau dia terendah, artinya kan tidak ada permasalahan di Jawa Barat. Lalu apa ya dasarnya kamu ngambil di Jawa Barat? Perbandingan segini. Nah, itulah nanti yang dibutuhkan data 3 tahun terakhir. Dilihat data 3 tahun terakhir, oh ternyata di Jawa Barat ini walaupun dia paling rendah dengan jumlah penduduk yang sangat padat, ternyata kasusnya meningkat dalam 3 tahun terakhir. Nah, itu menepis pertanyaan yang akan muncul. Nah, begitupun dengan kabupaten kota. Oh, ternyata paling tingginya di kota Bandung, Cimahi misalnya, Bandung Barat. Kabupaten Bandung ternyata di urutan ke-10. Kenapa kamu mengangkat penelitian di Bandung, di Kabupaten Bandung? Kenapa enggak di kota Bandung saja? Kalau kalian tidak bisa jawab, pindah ke kota Bandung. Begitu nanti. Padahal kalian sudah mengurus surat menyurat. Sedangkan mengurus surat menyurat itu kan 2 minggu, 3 mingguan. Nah, itulah dibutuhkan data 3 tahun terakhir. Makanya memilih lokasi penelitian itu harus hati-hati. Ketika kalian tidak kuat justifikasinya, maka dipastikan kalian akan pindah lokasi penelitian. Sama nanti di kecamatan itu, kenapa di situ? Oh, ternyata bukan di situ tertinggi. Nanti kalian akan diarahkan untuk pindah ke tempat yang paling tinggi. Kalau misalnya justifikasinya tidak kuat dan tidak ilmiah. Jadi jangan pernah menyampaikan di bab 1 itu karena dekat rumah saya. Karena saya bisa melakukan penelitian di situ tanpa surat. Karena kepala puskesmasnya masih paman. Itu tidak ilmiah. Atau misalnya seperti yang disampaikan sama Azmi, pengalaman pribadi, itu enggak ilmiah. Ketika survei dilakukan di lapangan, survei pendahuluan dilakukan, itu kan diambil sampel secara random. Diambil misalnya 20 orang, disampel dulu. Oh, ternyata memang dari 20 orang ini banyak yang tidak teratur menstruasinya, banyak juga yang mengalami stres ternyata. Nah, itu lebih ilmiah. Kalau misalnya kita bicara hasil survei. Nah, kalau data yang ada di kabupaten atau kota, itu kalian harus bersurat untuk pengambilan data. Nanti bersurat ke dinas, sama halnya dengan yang di lokasi penelitian, misalnya di puskesmas atau kecamatan, nanti bersurat ke sana. Baru mereka mau memberikan data. Iya tuh, kita nggak ada. Itu ya, Pak Dila ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Coba dibawa lagi Asmi. Lanjut. Kita masuk ke tujuan, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini sudah saya sampaikan di perkuliahan, terdiri dari dua. Ada rumusan masalah dalam bentuk pernyataan, ada yang dalam bentuk pertanyaan. Kalau yang ditampilkan di proposal ini adalah dalam bentuk pertanyaan, maka dia harus ada tanda tanya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah ada hubungan tingkat stres terhadap siklus menstruasi? Coba atas lagi Asmi, saya nggak teliti tadi, coba atas lagi. Judulnya. Ya, ternyata betul, saya yang nggak teliti. Coba saya minta siapa saja, apa yang salah di judul ini? Dalam penulisan judul ini apa yang salah? Hubungan tingkat stres terus apa ya? Aduh, ini. Bisa jawab. Salah judul penulisan judul itu salah. Apa ya? Tempatnya itu puskesmas. Nggak ada yang tahu apa salahnya? Siklus. Nggak dibaca ya bukunya ya? Bener ya, nggak dibaca ya bukunya? Kalau kalian membaca bukunya, ada di buku itu penulisan judul itu gimana, dan di judul proposal yang ditampilkan ini ada kekeliruan. Apa ya? Jadi kalian mengikuti perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 15 itu tidak dapat apa-apa ya, Ada. cuman bayar doang. Bapak, harusnya ini bukan, harusnya tuh hubungan tingkat stres dengan siklus menstruasi, jadi bukan terhadap. Nah, itu kesalahannya. Walaupun sederhana, tapi itu fatal. Jangan kayak orang yang tidak pernah belajar metodologi penelitian. Gila bener banget. Dan kalian lihat saja di internet itu banyak sekali penulisan judul itu salah. Hubungan tingkat stres terhadap, harusnya dia dengan. Kalau misalnya mau terhadap, dia pengaruh. Ya, itu di note ya, jangan sampai nanti mengajukan judul seperti itu. Hubungan dengan. Karena kalian, kalau misalnya kalian lihat di penelitian orang lain, banyak yang terjadi seperti itu. Nggak boleh begitu ya. Coba bawa lagi ini tujuannya. Dan harus konsisten penulisannya itu, semua yang ada di judul itu harus konsisten dengan yang ada di dalam isinya. Tuh ya. Wow. Rumusan masalah itu tidak konsisten dengan judul, karena dia tidak ada keterangan waktunya. Jadi harus lengkap. Kapan rumusan masalah itu? Jadi masih tetap di 5W1H. Harus lengkap. Kecamatan Ciparai tahun 2021 harus ditulis begitu. Tujuan umum, tujuan khusus itu sama. Tujuan umum untuk mengetahui hubungan tingkat stres dengan siklus menstruasi pada
wanita usia reproduktif di wilayah Kecamatan Ciparai. Perasaan tadi bukan begitu deh di atasnya itu. Oh iya, Ciparai. Kebun Ciparai. Iya Bapak, lupa belum diganti. Ya, itu yang saya sebut tadi ya, kelihatan banget kalau dia itu copy paste. Ini nggak boleh, kalau misalnya nanti di proposal itu nggak boleh. Kalian nanti pasti ada yang ketemu sama saya, baik itu bimbingan ataupun jadi Sama gue sama penguji. Pak Agung lah, sama apa? Ini udah kealaman ke pertanyaan-pertanyaannya. Tujuan khusus mengetahui tingkat stres apanya yang diketahui. Tujuan khusus itu rincian dari tujuan umum. Jadi dia harus jelas apa yang akan dilihat, mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis itu berbeda. Jadi jangan asal-asalan. Kalau misalnya melihat proposal orang lain dengan diawali dengan mengetahui gambaran, ya ikutlah kita mengetahui. Ada juga dia yang misalnya yang dilihat itu mengidentifikasi, maka ikutlah dia penulisannya mengidentifikasi. Jadi ada perbedaan, ada kata kerja di sana ya, identifikasi, mengetahui dan analisis. Jadi ada tingkatan. Apa yang akan kalian lakukan di penelitian itu? Mengetahui dan Karena kita bicara menganalisis dengan mengetahui itu beda. Karena mengetahui itu titik rendahnya dari teori dulu. Nggak perlu paham kalau mengetahui ya. Nah, lalu di tujuan khusus itu harus dijabarkan satu persatu. Harus jelas. Gambaran atau distribusi frekuensi atau rata-rata atau apa yang mau dilihat. Karena ini akan sinkron dengan apa yang namanya hipotesis, apa yang namanya definisi operasional. Dia sinkron nanti dari tujuan khusus. Jadi tujuan khusus ini tidak boleh salah. Dia menyambung semua sampai ke analisis data. Jadi kalau tujuan khusus itu udah salah, udah pasti kacau belakangnya. Lalu manfaat itu ada dua, manfaat aplikatif dan teoritis. Itu harus dijabarkan, aplikatifnya seperti apa, teoritisnya seperti apa. Sudah jelas di situ manfaat aplikatif. Berarti kalau aplikatif itu harus operasional manfaatnya itu. Jadi jangan mengada-ngada ya. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan atau tidak operasional, yang nggak usah dicantumkan di manfaat aplikatif. Karena manfaat akan nanti nyambung dengan saran yang akan kita buat. Jadi bab 1 ini sakral ya. Nggak bisa bab 1 ini keliru. Oke, lanjut. Nih, bab 2 nih. Bab 2 ini banyak yang melewatkan pentingnya bab 2. Oke, karena dia tadi hubungan stres dengan menstruasi, jadi tidak masalah. Mau yang mana duluan, mau stres, mau menstruasi silakan. Tetapi yang jelas dia mencakup dari 3 komponen utamanya. Ada stres, ada menstruasi, tadi ada wanita usia subur. Itu harus ada teorinya. Nah, lalu bagaimana keterkaitan antara stres dengan menstruasi? Itu harus tercantum di bab 2. Coba bawa lagi pelan-pelan Azmi. Definisi, sumber, terus tingkat, respon psikologis,
sini emang susah banget nih materinya. Coping. Cuma dapat apa ya? Oke, itu teori menstruasi, teori stres itu udah ada. Tapi apa yang kurang di situ? Menstruasi, stres itu kan nanti ada pengukuran. Klasifikasi. Mana teori pengukurannya? Pengukuran stresnya mana? Tadi kan disebutkan bahwa ada stres ringan, stres berat, stres sedang. Mana? Bagaimana nanti membedakan antara stres ringan, stres sedang dan berat? Sudah Bagaimana orang klasifikasinya. bisa membaca, bisa tahu ketika orang lain membaca Gue ngikutin skripsi banget sih. ini? Ya, coba. Bagaimana saya mau tahu cara pengukuran stres? Klasifikasi. Karena tidak ditampilkan di bab 2-nya. Padahal itu adalah salah satu yang sangat penting. Tahu ya, jadi maksud saya itu semuanya itu harus jelas. Bukan artian bab 2 itu tidak begitu penting. Bab 2 itu malah ininya apa? Semua dari proposal ataupun skripsi itu semuanya ada di bab 2. Dasarnya itu ada di sini. Dasar teori ya, semuanya harus ada di bab 2. Selanjutnya, coba bawa lagi. Menstruasi. Terus. Garis besar. Oke, udah hubungan itu. Menstruasi. Ya. Itu sama. Menstruasi itu ada teratur dan ada tidak teratur. Bagaimana yang dikatakan dengan yang tidak teratur? Jadi setidaknya patofisiologisnya itu harus jelas. Sederhananya, bab 2 itu mencakup gambaran apa? Kalau bisa kalian kan belajar yang namanya epidemiologi penyakit menular, epidemiologi penyakit tidak menular. Kalian kan belajar itu. Epidemiologi penyakit demam berdarah, ada definisinya, ada etiologinya, ada patofisiologinya, ada gejalanya, ada pencegahannya, pengobatan, penanggulangan, faktor risiko. Nah, itu yang ada di bab 2. Karena itu yang akan kita butuhkan nanti. Harus ada juga bagaimana pengukuran. Bagaimana penelitian kita mau diakui kalau pengukurannya aja kita tidak jelas. Hubungan stres dengan siklus menstruasi. Ini penting. Jadi ada teori-teori atau hasil-hasil penelitian yang kita masukkan di bab 2 terkait dengan variabel yang kita angkat. Bawa lagi. Bawa lagi Azmi. Masih milik. Keluar. Lagi. Atau sudah keluar si Azminya? Kenapa dia nggak gerak itu? Sinyal mungkin, Mbak. Gitu. Kayaknya sinyalnya Pak, kok itu udah gerak? Kayaknya sinyal. Langsung ke kerangka teori tadi setelah hubungan. Coba atas lagi. Aku tuh gargat juga ya di kerangka teorinya. Di bawah Maaf stres saya dengan diri potong. tadi.
kita. Google Doc-nya udah 1 jam, Pak. Terima kasih. Maaf banget, Pak. Ya, bentar ya. Coba bawa Azmi kerangka teorinya tadi. Ini apa ini? Ini kerangka teori. Ini mana? Iya betul Pak. Yang disebut dengan kerangka teori itu adalah lingkup dari keseluruhan masalah yang kita angkat. Nah, itulah makanya muncullah green teori. Kalau kita melakukan penelitian tentang perilaku, kita biasa menggunakan teorinya Lawrence Green. Lawrence Green itu adalah green teori. Rias epidemiologi. Ada yang dari H.L. Bloom, Roger, Anderson. Itu adalah green theory. Jadi green teorinya ini harus jelas. Makanya kerangka teori ini tidak bisa seperti ini. Nah, itulah kenapa, karena di atas tadi tidak ada faktor risiko yang melalui menstruasi itu apa. Jadi sulit dia memetakan untuk membuat kerangka teori. Dan semua yang terletak di kerangka teori ini harus ada bahasanya di deskripsi teori tadi. Enggak semata-mata bagan begini. Oh, ini mah siklus menstruasi. Ya, coba bawa lagi Asmi. Aduh. Konsep. Oke, di konsep ya, kerangka konsep. Nah, ini tingkat stres siklus menstruasi. Ada variabel independen dan ada variabel dependen. Itu salah satu ciri khas yang ada di kerangka konsep. Lalu kerangka konsep itu harus menjelaskan, harus menjabarkan kenapa stres yang diambil. Itulah kenapa green teori di kerangka teori itu penting. Jadi enggak seperti ini. Kerangka teori dengan kerangka konsep itu tidak seperti ini. Rancangan penelitian, desain cross-seksional. Coba akibat, jadi nggak ada operasionalnya. India semua di bab 1 di ininya nggak ada operasional. Jadi setidaknya kita mencantumkan operasionalnya. Dari setiap subpoin yang ada di bab 3 ini harus ada operasional atau aplikatifnya dari penelitian yang kita lakukan, bukan hanya teori. Aplikatif. Waktu coba bawa lagi. Ini bab 3 nggak boleh ini ya. Bab 3 ini nggak boleh keliru karena di bab 3 ini adalah core-nya. Hipotesis. Hipotesis adanya hubungan antara 3 stres. Oke, hipotesis alternatif, variabel penelitian, definisi operasional. Nah, ini salah satu yang penting ya. Sebelum definisi operasional ada yang namanya konseptual. Jadi yang konsep itu berbicara terkait dengan definisi atau teori, operasional itu lebih ke aplikatif. Perubahan alami yang terjadi di dalam organ tubuh wanita pada setiap bulannya itu adalah teori, bukan operasional. Jadi bukan di definisi operasional harusnya, tetapi dia di definisi konseptual. Jadi operasional itu harus disebutkan bagaimana dia
konseptual itu dioperasionalkan. Alat ukur, cara ukur, hasil ukur. Nah ini yang harus ada di bab 2 itu. Hasil ukur, siklus menstruasi normal itu seperti apa, Siap nih bab 3. polimoneria itu seperti apa, sampai ke tidak menstruasi itu seperti apa. Itu harus tercantum di bab 2. Bawa lagi. Stres. Nah, ini sama. Respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu. Itu adalah konseptual, bukan operasional. Ya, populasi dan sampel. Populasi semua orang yang bertempat tinggal di Desa Sarimahi, Kabupaten Bandung merupakan wilayah kerja puskesmas. Populasi kasus ini case control berarti ya. Coba atas lagi, di atas tadi cross seksional, di sini malah case control. Ini benar-benar ngambil dari internet ini Asmi? Atau kamu bikin lagi ini atau gimana? Enggak Pak, enggak ngambil dari internet. Kamu buat sendiri? Iya. Dari buku bapak aku mah. Di atasnya itu cross seksional, di bawahnya kenapa ada populasi case dan populasi kontrol? Populasi case, populasi kontrol. Jadi populasi itu harus jelas siapa sasarannya. Oh iya. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita usia produktif yang tinggal di wilayah kerja puskesmas Ciparai. Itu adalah populasi. Jadi ada penekanan. Kalau misalnya seperti ini semua orang, berarti laki-laki pun ada di situ. Populasi. Oke, bawa lagi. Variabel penelitian lagi. Populasi sampel, coba sampel. Sampel itu harus disesuaikan ya. Sampel itu disesuaikan. Yang namanya besar sampel itu harus dihitung. Dan hitungnya menghitung rumus yang digunakan untuk besar sampel, gunakan rumus yang tepat. Karena kalau nanti kalian bimbingan sama saya paling lama yang namanya populasi dan sampel. Karena saya nggak mau besar sampel itu salah. Atau karena ketika besar sampel salah, maka bisa dipastikan hasil yang diperoleh dari penelitian itu akan bias. Nah, disinilah kita menghindari bias yang terjadi di hasil penelitian. Sumber data, coba bawa lagi. Ini sudah semua dipelajari, bahkan 2 kali 3 kali, karena ini di Biostat juga dapat kalian. Teknik pengambilan sampel, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Oke, bawa lagi. Nah ini bro. Nah, kriteria inklusi subjek penelitian. Udah dia menggunakan random sampling, dibuat lagi kriteria inklusi eksklusi. Ini untuk menghindari adanya bias ya, bias dalam pengambilan sampel. Instrumen pengumpulan data, coba bawa terus. Instrumen pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, coba bawa lagi. Terus. Pengumpulan data, pengumpulan dan analisis. Nah ini nih. Editing, coding, mana tadi? Nah, ini harus operasional. Pengolahan data itu harus operasional. Editing itu bagaimana dilakukan, coding itu bagaimana dilakukan, processing sampai ke tabulating itu bagaimana dilakukan. Jadi nggak hanya teori di situ, disesuaikan dengan penelitian kita. Bawa lagi analisisnya. Data powerful.
Sebentar ya, kita selesaikan dulu azannya ya. Benar-benar terjadi ini konsistenan. Artis Indonesia kalau lagi dipanggil ke TV Kazari. Ada siapa? Ciko, terus siapa sih? Tato, Ciko, Tato, satu lagi siapa? Nah, ini siapa?
Oke, kita lanjut sebentar ya. Ya Pak. Aduh. Untuk di analisis data ini perlu diperhatikan, di analisis univariat maupun bivariat ini dicantumkan operasionalnya seperti apa, guna dari analisis tersebut apa, terus rumus yang dipakai apa. Itu harus masuk di analisis data. Kalau di penelitian eksperimen, tolong dicantumkan juga uji prasyaratnya di sini. Karena di penelitian eksperimen ada yang namanya uji normalitas, uji homogenitas, atau uji prasyarat yang lain. Itu dicantumkan di sini. Oke, coba bawa lagi Azmi. Kalau di jenjang S1 ini sampai ke bivariat juga tidak apa-apa. Kalau misalnya mau lanjut ke multivariat lebih bagus dia. Tapi kalau misalnya hanya sampai di bivariat saja tidak masalah. Oke, bawa lagi. Oke, terus etika penelitian. Udah. Terus daftar pustaka, terus Udah Pak beres kita bilang. Masih ada? Udah gak ada. bis ya, belum sampai ke lampiran. Di proposal itu ada yang namanya beberapa lampiran, ada kisi-kisi kuesioner yang akan kita gunakan, ada lembar persediaan menjadi responden, ada info konsennya, baru nanti ada kuesioner dan lengkap. Dan semua yang ada di kuesioner itu tercantum di bab 2-nya. Jadi tidak hanya muncul ketika membuat kuesioner, mencari di Google dan dibuatlah kuesioner yang mengadopsi dari Google atau dari penelitian sebelumnya, tetapi bab 2-nya tidak diperhatikan. Itu sering sekali terjadi. Jadi nanti ketika kalian menyusun proposal penelitian yang sebentar lagi akan kalian hadapi, tolong itu benar-benar diperhatikan. Beberapa poin penting yang ada di proposal itu harus dipahami. Mau nggak mau kalian itu harus memahami penulisan ilmiah. Karena seorang tenaga atau ahli kesehatan masyarakat yang tidak mampu mengaplikasikan riset, berarti dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli kesehatan masyarakat. Karena salah satu profil lulusan dari kesehatan masyarakat itu adalah Laporan penelitian. pelaksana peneliti. Selanjutnya itu di pembuatan proposal jangan copy paste. Kenapa jangan copy paste? Karena proposal kalian nanti akan dilakukan cek plagiat. Kalau misalnya terdeteksi plagiat lebih dari 30%, 25%, maka kalian tidak bisa mengikuti seminar proposal. Jadi saya sarankan itu diketik sendiri dan diparafrase. Lalu pembuatan daftar pustaka itu juga diperhatikan, semua yang ada di daftar pustaka ada di sitasinya. Yang ada di sitasi ada di daftar pustaka. Jangan ada di daftar pustaka tidak ada di sitasi. Ada di sitasi tidak ada di daftar pustaka. Itu sering sekali terjadi.
Yang malu nanti kalian ketika dibaca sama orang lain skripsi kalian, ternyata begitu bentuknya, yang malu ya kalian. Jadi nanti tolong dipelajari lagi ya terkait dengan materi-materi yang pernah saya sampaikan untuk metodologi penelitian, mulai dari penentuan topik penelitian atau tema penelitian sampai dengan pengolahan dan analisis datanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Tidak ada? Tidak ada Pak mungkin. Oke, cukup. Kalau tidak ada di stop screen Azmi. Oke, saya minta waktunya sebentar ya. Saya sudah lebih dari 1 jam, ini sudah lebih setengah jam, tapi saya minta waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan UAS. Nah, pertama, soal metodologi penelitian ini ada 100 soal. Ada 100 soal, jadi tolong dipelajari. Karena saya tidak berani ngasih nilai B nanti di UAS. Kalau UTS, oke, kemarin saya bantu kalian di UTS. Itu sudah banyak saya bantu nilai kalian di UTS. UAS ini saya tidak mau lagi. Karena kalian sebenarnya C itu udah lulus, C aja kalian, gak usah B. Jadi tolong belajar. Nah, metodologi penelitian setidaknya dapat 65 lah. Masih bisa dibantu 65. Kalau dapat 20 gimana? Dari 100 soal benar cuma 20 loh. Tolong nanti belajar. Kuis-kuis yang saya pernah berikan itu dipelajari. Kalian itu nggak paham. Perasaan dari dulu saya begitu aja. Pola saya itu begitu tapi masih aja. Masih juga dapat 12. Dapat 20. Ya. Mata kuliah saya di tingkat kalian ini ada metodologi penelitian, ada epidemiologi penyakit tidak menular, ada kepemimpinan, ya. Metodologi penelitian 100 soal, epid tidak menular itu 70 soal. Sama, kuisnya dipelajari. Ya. Kuisnya dipelajari untuk epid PTM, karena epid PTM itu saya semua yang nulis yang buat soalnya. Jadi aman kalian. Ya setidaknya di epid PTM itu dapat 75 lah. Yang terakhir itu kepemimpinan dan sistem berpikir Kesmas. Kalian pelajari soal yang pernah saya minta kalian buat soal. Karena akan saya acak itu soalnya. Kalau misalnya soal kalian nanti misalnya soal si Azmi yang masuk dia paham, tapi kan nggak tentu paham si Pawas soal yang Azmi buat. Masa soal kalian yang buat nanti masih dapat 60? Ya, nanti silakan dipelajari soal yang kalian buat, yang pernah kalian kumpulkan dari pertemuan pertemuan 9 sampai 12 atau 11 saya itu dipelajari soalnya. Memang nggak semua soal masuk, karena akan saya random. Dan mata kuliah yang lain itu dipelajari. Belajar, fokus dulu ini 1 minggu ke depan. Kalian disuruh istirahat. Ya walaupun ya kalian tetap ada kegiatan di lapangan ya. Dan nanti izin ke lapangan, ke pembimbing lapangan waktu UAS itu izin. Jangan tiba-tiba hilang 1 minggu. Ya disampaikan baik-baik ke pembimbing lapangan.
kalau 1 minggu ini lagi ada kegiatan UAS. Ya jangan hilang tiba-tiba. Nah, belajar sambil sebelum tidur itu dibaca-baca. Karena sekarang kalian sudah masuk semester 6. Untuk meng-up IPK itu tidak banyak lagi waktunya. Kalau misalnya nilai di sekarang kalian hancur, sulit kalian ke depannya karena saya tidak mau menggunakan SP karena SP itu mahal. Jadi gimana pun caranya, hubungi dosennya, minta kisi-kisi soal supaya nggak remedial. Tugas-tugasnya dikumpulin. Tugas metodologi penelitiannya dikumpulin. Itu belum ada satupun yang ngumpulin. Saya buka tadi di pertemuan 15. Tapi diperbaiki dulu seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan dikumpulin asal-asalan. Saya nggak mau ada remedial. Pokoknya mata kuliah saya tidak ada yang mau remedial. Saya 3 mata kuliah itu. Jadi kalau dapat 40 ya 40 aja saya habis tadi. Karena sudah cukup, UTS kemarin sudah dibantu. Nah, UAS sekarang cobalah mandiri. Ya, jangan terlalu aktif minggu depan. Dari tanggal 17 sampai tanggal 21 nggak usah terlalu aktif ikut kegiatan puskesmas. Kalian fokus dulu ke pelaksanaan UAS. Ya. Jangan bandel. Ini pawas, belajar pawas. Siapa? Rian, Ringki, belajar. Kecil nilainya. Ya, semangat ya, jangan bersantai-santai saja. Mulai semester depan kita akan melaksanakan perkuliahan luring. Walaupun tidak semua mata kuliah akan dilaksanakan perkuliahan luring, tetapi setidaknya kalian akan mengikuti kegiatan perkuliahan luring, insya Allah. Amin, semoga. Karena semester ini sebentar lagi, hanya sampai Februari pertengahan udah beres, kita masuk perkuliahan luring. Nah nanti untuk mata kuliah semester depan akan saya bicarakan lagi. Nanti setelah UAS kita akan ketemu dulu ya, atau nanti saya minta dikondisikan waktunya supaya saya bisa ngobrol lagi ke kalian. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait dengan persiapan masuk semester 6 dan kita evaluasi dulu semester ini. Karena saya banyak laporan semester sekarang itu dari dosen-dosen lain. Kalian sudah mulai bertingkah sekarang. Kemarin kalian imut-imut, sekarang udah enggak lagi. Saya banyak dapat laporan dari dosen-dosen lain. Cuman belum sekarang waktunya, nanti saya sampaikan, akan saya evaluasi dulu. Oke, ada pertanyaan ini sebelum saya tutup? Cukup, Pak. Tidak kan? Saya itu berharap ada satu yang bertanya. Kalian semenjak sudah 2 tahun nggak ketemu ini semakin sombong. Ya?
Saya dari awal ngomong sendiri aja. Jangan begitu, jangan sombong-sombong. Karena harapan saya itu, ya nanti kalian selesai kuliah, kita masih silaturahmi. Nggak ada ruginya. Kalau kalian sudah alumni, silaturahmi nggak ada ruginya. Jangan sombong-sombong. Ya walaupun sudah nggak ikut-ikut lagi ya, semenjak 2 tahun ini sudah berubah semua ya. Ya mudah-mudahan nanti hasil yang kegiatan UAS sesuai dengan yang kalian harapkan ya. Dan untuk kegiatan BBL-nya itu tetap di alurnya ya, jangan keluar alur. Sesuaikan dengan timeline yang sudah diberikan koordinator. Setiap kegiatan-kegiatannya jangan lupa bimbingan ke pembimbing lapangan maupun pembimbing akademik, karena sebentar lagi akan pelaksanaan MMRW. Minggu depannya MMRW itu sudah mau terlaksana, tetapi proposal juga belum masuk. Yang janji sama saya hari Senin kemarin pun, sekarang hari Kamis juga nggak muncul. Ya, saya maafkan. Oke, saya maafkan ya. Tapi muncul, jangan hilang. Gimana saya mau ngebimbing kalau nggak datang? Atau sudah memilih ke pembimbing yang lain yang nggak mau bimbingan lagi sama saya? Nah, nanti untuk kegiatan MMRW dari jauh-jauh hari dikabarin pembimbing akademiknya. Ya, pembimbing akademiknya nanti dikabarin bahwa akan melaksanakan kegiatan MMRW karena pembimbing akademik akan menghadiri kegiatan itu. Ya itu ya teman-teman ya, semangat. Kalau tidak ada lagi, saya tutup permohonan pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya brief ya. Ayo. Emang